Shalom semuanya, sejenak kita mendengar firman menyapa. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman menyapa hari ini Senin 13 Juni 2022 tertulis dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita mendengar bahwa dalam kisah Alkitab, bangsa Israel ketika mempersembahkan korban kepada Allah, tapi Allah tidak berkenan pada persembahan itu. Itu ada dalam kitab Yesaya pasal pertama ayat 10 sampai 12. Bagaimana dengan kita sekarang? Apakah yang sudah kita persembahkan pada Tuhan juga berkenan atau tidak? Pada kesempatan prekop ini ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Bagaimana mempersembahkan syukur yang berkenan kepada Allah menurut Ibrani pasal 13 ayat 16 ini. Yang pertama, memuliakan Tuhan. Penulis kitab Ibrani mengatakan kepada orang Kristen Yahudi saat itu yang senantiasa mempersembahkan korban syukuran kepada Allah dengan cara membawa kepada Tuhan dengan perkataan dan perbuatan. Memuliakan Tuhan satu keharusan, bukan pilihan. Selain perkataan, juga perbuatan. Nomor 2, lakukanlah kebaikan. Sering mendengar kata NATO, N-A-T-O, dari bahasa asing, no action, talk only. Atau Batak mengatakan holak kata, tangadok perbuena. Nabi Adam. Berbuat baik kepada sesama harus kita menyadari karena kita sudah terlebih dahulu diberikan kebaikan oleh Tuhan. Menolong orang lain, kita harus mengetahui dasarnya karena kita sudah ditolong oleh Tuhan, bukan sebaliknya. Jika kita menolong orang lain, berharap agar ditolong kembali, itu bukan perbuatan yang tulus. Karena sesungguhnya, dikala kita melakukan sesuatu, karena Tuhan sudah terlebih dahulu, kita diberikan olehnya. Disitulah dasar yang sesungguhnya. Nomor 3, memberi bantuan bagi sesama. Dalam Matius 25 ayat 40, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu berikan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Perlu kita mengetahui makna dalam memberi bukan semata-mata karena kita berlebih. Sekali lagi, dikala kita memberi, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya kita karena sudah berlebih, tapi karena apa? Karena kita ingin berbagi. Kalau kita menunggu kaya raya dulu biar kita berbagi, kapan kaya rayanya? Nah, kembali kita diingatkan. Motivasinya karena ingin berbagi. Dikala orang kehausan, butuh setetes air. Dikala orang kelaparan, butuh sesuap nasi. Disitulah kita boleh bertindak buat sesama orang yang kita kasihi. Pemberian dengan tulus ikhlas, tidak mengharapkan imbalan sedikit pun dari orang yang kita beri itu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi, kalau tidak mau dikatakan mati dalam iman, mari kita berlomba berbuat baik. Namun dasarnya, karena kita Tuhan telah beri suatu kebaikan. Allah menginginkan kita melalui tindakan nyata, bukan hanya bicara. Dengan memberi bantuan kepada sesama manusia yang benar-benar membutuhkan uluran tangan. Kita perlu menyadari hidup yang seimbang. Dikala kita si penerima, jadilah juga si pemberi. Sekali lagi, dikala kita menjadi si penerima berkat, jadilah si pemberi atau sarana berkat. Itulah hidup yang seimbang. Berbahagialah orang yang suka memberi demi kemuliaan Tuhan. Kita akan diperlengkapi dengan buku ND nomor 720 ayat 2. Ikon hobas mengurupi akan nagalei, jala burju makobasi songo tuhatai. Tiur marsinondang idoni igil ni Yesus tok tong marsinondang panondang doa ututu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu. Engkau sungguh maha baik, maha pemurah. Demikian juga kami, Tuhan inginkan untuk pelaku-pelaku kebaikan buat sesama kami. Tidak hanya menerima berkat, tapi juga saluran berkat. Demikian hidup yang seimbang. Terima kasih Bapa, diingatkan untuk peduli kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Beriman tanpa berbuat adalah mati. Terima kasih atas firman-Mu untuk selalu mengingatkan kami. Iman yang bertumbuh dan berbuah itu tentu dengan perbuatan kepada orang-orang yang membutuhkan belas kasihan itu. Dan ajari kami, dikala kami memberi tidak mengharapkan imbalan, karena ketulusan akan ternoda dikala kami memberi dengan mengharapkan imbalan itu. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan Yesus dimanapun berada, baik HKBP P7, baik di luar P7, yang satu iman dan setanah air. Biarlah kami tetap berdoa buat mereka. Karena kami tahu Engkau adalah Allah Sebaot, Allah semesta alam, yang selalu memelihara seluruh ciptaan. Terima kasih Yesus. Berdoa buat anak-anak kami yang usianya sudah waktunya untuk menikah. Biarlah Tuhan memberikan pasangan yang sepadan, agar di waktu yang telah Tuhan tentukan boleh mereka menemukan pasangan hidup mereka juga. Bagi saudara-saudara kami yang sudah menikah tapi belum direstui oleh anak, mari Tuhan,
Engkau boleh peduli untuk memberkati benih yang ada pada mereka. Sehingga jika Tuhan berkenan, dengan benih itu mereka memperoleh seorang anak di waktu yang telah Tuhan tentukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebagai manusia kami tidak luput daripada segala dosa. Mari kami mohon ampun atas segala dosa kami. Ajar kami tidak akan pernah mengulangi kembali. Dan kami selalu bersujud atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sembah, sujud, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.